Malam ini, aku akan membacakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh seseorang bernama Nadia. Kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini tentang rumah warisan keluarga yang ternyata menyimpan sesuatu yang tidak semestinya ada di dunia ini. Sebuah kisah tentang tumbal, pengorbanan, rahasia gelap, dan kutukan yang membayang-bayangi sebuah keluarga selama puluhan tahun. Siapkan dirimu, karena kisah ini akan mengguncang pikiranmu dan mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilmu. Namaku Nadia Nindita. Aku seorang arsitek interior freelance, terbiasa berpindah dari satu proyek ke proyek lain. Tapi tak pernah aku mengira bahwa proyek terberatku bukanlah milik klien kaya, melainkan rumah masa kecilku sendiri. 3 bulan lalu, ayahku meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Beliau meninggalkan rumah warisan keluarga di kawasan elit Jakarta Selatan, sebuah rumah tua bergaya kolonial, 2 lantai, dengan halaman luas dan pagar besi tinggi berkarat. Rumah itu sudah lama kosong sejak ibuku meninggal. Ayah menolak menjualnya, dan kini rumah itu jadi milikku. Awalnya aku berniat merenovasi rumah itu, menjualnya, lalu lanjut hidup. Tapi dari hari pertama aku masuk ke sana, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Begitu membuka pintu utama, aroma lembab bercampur wangi melati menyambutku. Wangi itu sangat kuat, seperti bunga yang baru dipetik. Jendela-jendela ditutup rapat. Tirai-tirai lama masih tergantung. Di tengah ruang tamu, ada sebuah lukisan besar. Wajah seorang pria tua dengan tatapan menusuk yang seolah mengikutiku kemanapun aku bergerak. Itu potret kakekku. Aku merinding, tanganku gemetar saat menyalakan lampu. Lampunya berkedip sesaat, lalu menyala redup. Di langit-langit, sarang laba-laba menggantung seperti tirai kematian. Saat aku berjalan mengelilingi rumah, kenangan masa kecil berkelebat. Suara tawa ibu, aroma masakan, dan bayangan seorang anak kecil yang berlari di lorong. Tapi bayangan itu tidak pernah aku ingat sebagai bagian dari masa kecilku. Aku menutup pintu perlahan, tapi saat itu juga aku merasa seolah ada yang menatapku dari atas tangga. 2 hari setelah aku menempati rumah itu, Bukarni datang. Ia adalah pembantu lama keluarga kami. Dulu ia berhenti secara mendadak. Katanya ingin pulang kampung. Tapi kini, setelah ayah meninggal, ia kembali. Katanya, saya cuma ingin bantu bersih-bersih sebentar. Enduk, wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat. Kulitnya pucat, matanya selalu waspada. Ia selalu memandangi sudut-sudut rumah, seolah ada sesuatu yang hanya bisa dia lihat. Dia membawa kalung berisi raja dan botol kecil berisi air putih. Penjaga, katanya, jangan buka kamar belakang ya. Enduk, kuncinya juga udah saya buang. Aku menatapnya heran. Kenapa? Dia hanya menjawab pelan. Bukan tempat untuk manusia. Malam harinya, aku termenung lama. Kata-kata Bukarni bergema terus. Kamar belakang, kamar yang bahkan aku sendiri nyaris lupa keberadaannya. Dan anehnya, saat aku melewati lorong menuju kamar itu, hawa dingin menyergap, seperti masuk ke dalam kulkas. Aku mencoba memutar gagangnya, dan merasa seperti ada yang memegang pergelangan tanganku dari dalam. Malam keempat, semuanya berubah. Aku mulai mendengar suara ketukan dari dalam dinding. Kadang seperti suara seseorang berjalan pelan di lantai atas. Padahal aku tidur sendirian di lantai bawah. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir itu tikus atau suara bangunan tua. Tapi suara itu terlalu ritmis, seperti pola, seperti ketukan minta tolong. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara tangisan, lembut, seperti suara anak kecil. Tangisan itu berasal dari kamar belakang yang terkunci. Aku mendekat, dan detik itu juga lampu di lorong padam. Hanya suara napas dan tangisan.
Yang tersisa, aku berlari kembali ke kamar. Tapi saat membuka pintu, kulihat bayangan hitam berdiri membelakangiku di dalam cermin. Padahal aku tahu, aku tidak sedang bercermin. Perempuan itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Aku melihat wajahnya. Mata hitam kosong, kulit pucat membiru, dan darah mengalir dari bibirnya. Ia tidak menatapku, tapi menatap ke arah lukisan kakek di ruang tamu. Setiap malam, suara-suara bertambah. Bisikan menyebut namaku. Bunyi sendok jatuh di dapur. Radio menyala sendiri memutar lagu tahun 70-an. Dan aroma melati semakin kuat. Kadang diselingi bau amis seperti daging busuk. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa setiap kali aku memejamkan mata, seseorang duduk di pinggir ranjangku. Dan pagi harinya, aku melihat lekukan di kasur, seperti bekas tubuh yang semalaman tak bergerak. Aku mencoba keluar rumah, tapi mobilku tak mau menyala. Aku bahkan sempat menyewa penginapan. Namun malam itu, aroma melati muncul di kamar hotel. Mereka mengikutiku. Aku kembali ke rumah. Satu-satunya cara adalah mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Aku menelepon Reza, teman lama yang sekarang jadi pengacara. Ia datang ke rumahku dan mendengarkan ceritaku dengan seksama. Awalnya ia tertawa, tapi saat aku menunjukkan foto-foto yang kuambil foto bayangan aneh di cermin, bekas tangan di jendela dari dalam, padahal tak ada siapa-siapa, wajahnya berubah. Nat, kamu harus hati-hati. Rumah ini punya sejarah panjang. Aku cari tahu, dan ternyata ada laporan polisi tahun ke-1995. Seorang pembantu menghilang secara misterius di rumah ini. Namanya Dina. Dina, nama itu membuatku menggigil. Reza lalu menggali lebih dalam. Ia menemukan kliping koran lama tentang kakekku yang konon menjadi tokoh sukses di masa Orde Baru. Tapi ada desas-desus tentang praktik klinik, pesugihan, dan tumbal. Salah satu artikel bahkan menyebutkan nama keluarga kami sebagai keturunan penjaga gerbang. Apa maksudnya? Di ruang bawah tanah, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada buku ritual, foto-foto lama yang menghitam, dan catatan tangan kakekku. Semuanya membicarakan perjanjian bahwa setiap 30 tahun, keluarga kami harus memberi jiwa muda kepada penunggu rumah, agar kekayaan dan kekuasaan tetap mengalir. Dina adalah tumbal terakhir, dan sekarang waktunya sudah tiba lagi. Aku menyadari kalau aku tidak meninggalkan rumah ini, akulah tumbal selanjutnya. Tapi lebih dari itu, ada yang ingin aku tetap tinggal. Rumah ini hidup, dan ia lapar. Aku membaca catatan terakhir kakekku. Ia tahu waktu tumbal berikutnya akan tiba. Ia meninggalkan petunjuk, tapi juga peringatan. Jika kau bukan pemberi tumbal, maka kau adalah tumbalnya. Dengan bantuan Bukarni dan Reza, kami membakar benda-benda ritual itu. Tapi api yang menyala seperti hidup dari dalam kamar belakang. Terdengar suara tangisan dan teriakan. Suara arwah-arwah yang tidak tenang. Sosok perempuan itu muncul di ambang pintu, menatapku, menangis darah. Kami lari dari rumah itu. Malam itu juga, tapi saat kami menoleh, rumah itu tampak tersenyum, seperti puas atau menanti korban berikutnya. Rumah itu kini kosong. Katanya akan dibeli oleh pengembang. Tapi aku tahu, tidak semua bisa dibeli, tidak semua bisa dibakar, tidak semua bisa dilupakan. Kadang, di malam hari, aku masih bermimpi tentang Dina, tentang kakekku, tentang rumah itu, tentang janji yang belum lunas. Dan setiap kali aku mencium aroma melati, aku tahu mereka belum pergi.